Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dari video tersebut dapat kita simpulkan Unisbank merupakan universitas dari kota Semarang yang mempunyai banyak fakultas, antara lain Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB tersebut dapat dibagi menjadi 1. S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Keuangan dan Perbankan, Pendidikan Profesi Akuntansi atau PPAK. Unisbank sendiri berlokasi di Mugasari, tepatnya di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1, Kota Semarang, dan di Kendeng, Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Semarang. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Lucky Dani Arta dengan NIM 18055200101 dari Universitas Teguh Unisbank Semarang. Saya di sini ingin menyampaikan materi tentang audit sumber daya manusia. Tujuan dari presentasi ini ialah dalam rangka penyelesaian tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE MM AK CA CBA. Sebelum saya menyampaikan materi yang pertama, kita akan membacakan materi atau urutan materi yang akan saya bahas. Yang pertama ialah definisi audit sumber daya manusia. Yang kedua, pendekatan audit sumber daya manusia. Yang ketiga adalah langkah-langkah audit sumber daya manusia. Yang keempat ialah audit atas perolehan sumber daya manusia. Yang kelima ialah audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Yang keenam ialah audit atas pengurangan sumber daya manusia. Materi pertama ialah definisi audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit sumber daya manusia yang merupakan tujuan dari diberlakukannya audit tersebut. Antara lain, 1. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, ialah memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum atau peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Ada beberapa manfaat dari audit sumber daya manusia, antara lain 1. Meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kedua, menentukan masalah-masalah kritis dalam bidang sumber daya manusia. Yang ketiga ialah memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Baik, slide selanjutnya ialah pendekatan audit sumber daya manusia. Ada 3 pendekatan utama dalam audit sumber daya manusia yang umum digunakan, yaitu 1. Menentukan ketaatan pada hukum dan berbagai peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, menilai kinerja program.
Baik, slide berikutnya ialah langkah-langkah audit sumber daya manusia. Secara umum ada 5 tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen dan audit sumber daya manusia. Mengacu pada tahapan ini dan pelaksanaannya, langkah atau tahapan tersebut ialah meliputi 1. Audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen atas program sumber daya manusia. Yang ketiga ialah audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, tindak lanjut. Baik, slide selanjutnya ialah pengertian dari audit pendahuluan. Auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi latar belakang dan gambaran umum terhadap program atau aktivitas sumber daya manusia yang diaudit. Informasi yang diperoleh pada tahap ini akan menghantarkan auditor pada perumusan tujuan audit sementara. Ketetapan perumusan tujuan ini atau tujuan audit ini sangat menentukan keberhasilan perusahaan audit mencapai tujuannya. Tujuan audit terdiri dari 3 kriteria ini. Yang 1, kriteria. Yang kedua, penyebab. Yang ketiga, akibat. Selanjutnya ialah pengertian dari review terhadap sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan hasil review sistem pengendalian manajemen, auditor akan mampu lebih dalam memahami kondisi yang terjadi, dan auditor dapat mengambil keputusan audit dilanjut atau tidak mengingat ketersediaan data yang dibutuhkan dan kebebasan dalam melakukan audit. Slide berikutnya ialah audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Auditor harus mengembangkan temuan secara cermat sehingga dapat diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Dari berbagai kekurangan yang ditemukan, auditor kemudian menyusun suatu rekomendasi untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Slide berikutnya ialah laporan. Laporan audit harus memuat tentang latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan audit sebagai bukti pendukung kesimpulan. Dan juga disajikan rekomendasi yang diusulkan auditor sebagai alternatif perbaikan terhadap penyimpangan atau kekurangan yang masih terjadi. Baik, berikutnya ialah tindak lanjut, merupakan implementasi dari rekomendasi yang dianjurkan auditor. Manajemen dan auditor harus sepakat dan secara bersama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Slide selanjutnya ialah materi ruang lingkup audit sumber daya manusia. Ruang lingkup audit sumber daya manusia terbagi dalam 3 kelompok, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian. Penggunaan sebagai berikut. 1. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Yang ketiga ialah
pemutusan hubungan kerja atau PHK. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan audit yang telah ditetapkan. Bagian ini secara umum untuk keseluruhan proses sumber daya manusia dari mulai penerimaan karyawan sampai PHK. Baik, masuk ke slide selanjutnya dengan materi audit perolehan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Keseluruhan tahap dalam perencanaan sumber daya manusia ini menghasilkan suatu rencana sumber daya manusia yang meliputi rencana perolehan dan pengelolaan sumber daya manusia serta hingga diperlakukannya PHK. Berikutnya ialah beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan sumber daya manusia, menunjukkan komitmen fungsi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui 1. Penentuan kuantitas sumber daya manusia. 2. Menjamin ketersediaannya sumber daya manusia saat ini dan yang akan datang. 3. Menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang kelima, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas sumber daya manusia. Berikutnya, ada tambahan lagi ialah memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya manusia sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Baik, slide selanjutnya merupakan tahapan proses perencanaan SDM. Sebelum merencana program sumber daya manusia akan diawali dengan review tujuan serta strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penilaian kondisi internal. Yang kedua ialah analisis lingkungan eksternal. Lalu kedua hal ini akan mencakup menjadi satu, akan mengkerucut menjadi satu, yaitu kebutuhan sumber daya manusia masa depan dan sumber perolehannya. Kemudian langsung dapat dikategorikan sebagai rencana dan program sumber daya manusia, meliputi 1. Rekrut, seleksi, penempatan, pelatihan dan pengembangan karyawan, rencana dan pengembangan karir, kompensasi, keselamatan dan kesehatan karyawan, kepuasan kerja karyawan, yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Baik, slide berikutnya ialah rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dan jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Pelaksanaan rekrutmen harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis dan
ekonomis, efektif, dan efisien. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah 1. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan level dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang berikutnya, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer dan lini karyawan. Yang berikutnya, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Berikutnya, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang terakhir ialah melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Baik, setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini, yakni yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas sumber daya manusia yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua ialah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya paling minimal atau ekonomis. Yang keempat ialah perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima ialah fleksibilitas. Yang keenam ialah pertimbangan hukum. Baik, sela-sela berikutnya ialah seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar pekerjaan untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek maupun jangka panjang. Penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Adapun tujuan khususnya yang dapat dicapai melalui seleksi dan penempatan, yaitu 1. Memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. 2. Memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan sumber daya manusia dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga ialah mengevaluasi, memperkerjakan dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat ialah lakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam ialah membantu tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Berikut saya bacakan tabel kemitraan antara manajer lini dan departemen sumber daya manusia dalam proses seleksi. Manajer lini merupakan mempunyai tugas 1. Menyediakan daftar permintaan tenaga kerja
dengan kualifikasi spesifik untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, berpartisipasi dalam proses seleksi yang sesuai dengan bidangnya, melakukan wawancara akhir terhadap calon karyawan, membuat keputusan akhir tentang diterima atau ditolaknya peserta seleksi dengan mengacu pada saran yang diberikan Departemen Sumber Daya Manusia, kemudian menyediakan informasi lanjutan yang dibutuhkan dari individu-individu yang terpilih. Kemudian tugas dari Departemen Sumber Daya Manusia yakni menyediakan penerimaan awal pekerjaan, melakukan penyaringan wawancara awal, mengelola tes-tes pekerjaan yang sesuai, memperoleh informasi latar belakang dan referensi peserta seleksi. Berikutnya merekomendasi calon-calon terbaik pada para manajer lini untuk diseleksi akhir. Yang terakhir ialah mengevaluasi keberhasilan proses seleksi. Kemitraan antara manajer lini dan Departemen Sumber Daya yang saya sajikan tadi merupakan proses seleksi yang efektif, harus berjalan secara akurat, artinya tidak memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil, artinya tidak terjadi diskriminasi. Yang ketiga ialah meyakinkan, atau artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan bermanfaat yang diperoleh. Kita ke slide selanjutnya, ialah audit pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok, dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memupukkan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi sumber daya manusia kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, karena pemberdayaan sumber daya manusia juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Baik, kita ke slide selanjutnya, ialah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusia, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara efektif, ekonomis, dan efisien, maka diperlakukannya identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan ditetapkan. Slide berikutnya ialah identifikasi kebutuhan pelatihan. Dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi
pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ialah melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat ialah menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Baik, slide berikutnya ialah manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ialah manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, memperbaiki pengetahuan, kinerja, dan keahlian pada semua level. Yang kedua, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Yang ketiga, mendukung otentisitas dan keterbukaan serta kepercayaan. Yang keempat, membantu pengembangan perusahaan. Yang kelima, membantu persiapan atau mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang kedua ialah manfaat bagi karyawan sendiri. Yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. Yang ketiga, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Yang keempat ialah membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. Yang kelima ialah membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Baik, slide selanjutnya ialah manfaat bagi hubungan kerja karyawan. Yang pertama ialah meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kesamaan kesepakatan dan aksi afirmatif. Yang keempat ialah meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang kelima, memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan, dan koordinasi. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan yang mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain 1. Validitas pelatihan, transfer ilmu pengetahuan, dan validitas interorganisasional. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat ialah menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam ialah mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori dalam karyawan. Baik, kita selanjutnya ialah perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan
pola dari pekerjaan yang sangat berhubungan dengan pengalaman dan aktivitas selama masa kerja individu. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini. 1. Persamaan karir. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua ialah kepedulian atasan. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga ialah kesadaran akan adanya kesempatan. Merupakan karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat ialah minat karyawan, yaitu karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang terakhir, kepuasan karir. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda, tergantung pada faktor antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Kita ke slide berikutnya, ialah tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut ialah 1. Perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan. Yang kedua, harus adanya diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang terakhir ialah kebutuhan karyawan. Jadi, tanpa umpan balik, karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjelaskan mengapa seseorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga ialah mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Bagi karyawan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan program yang sangat membantu dalam aktualisasi diri dan pencapaian kepuasan kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berkepentingan terhadap program ini. Baik, kita ke slide selanjutnya ialah penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Tujuan dari penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Baik, penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan.
Sementara itu, penilaian kinerja berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan, yaitu membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya dalam perusahaan, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peranan dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor. Yang keempat ialah membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang terakhir ialah menyediakan data karyawan secara berkala untuk mengambil keputusan di bidang sumber daya manusia, mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja dalam perusahaan. Baik, slide berikutnya ialah kompensasi dan balas jasa. Kompensasi dan balas jasa adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan pada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial atau non-finansial. Tujuan manajer kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Slide berikutnya ialah tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. 1. Menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, dan karyawan harus memberi kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ialah mencapai kepuasan kerja karyawan, yaitu dengan kompensasi yang diberikan karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga ialah merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat ialah meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai inilah yang diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang terakhir ialah meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan, baik eksternal atau internal, konsisten dan kompetitif, dapat menjalin stabilitas serta menurunkan perputaran dan pada absensi karyawan. Suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi setiap pekerjaan, hasil survei, upah dan gaji, serta berdasarkan hasil penilaian setiap pekerjaan. Baik, kita ke slide selanjutnya ialah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mampu atau mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikolog karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Kondisi fisiologis atau fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya.
Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan kelelahan kerja. Gangguan selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit. Baik, kita ke slide selanjutnya. Perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintegrasi dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan berikut ini, yaitu 1. Pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Yang kedua ialah mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan dapat dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hubungan kerja tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kinerja karyawan. Yang ketiga ialah mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Perusahaan harus proaktif dalam menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata memenuhi kebutuhan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat ialah menciptakan program kebugaran. Hal ini dilakukan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari paling sederhana dengan biaya yang murah sampai paling kompleks atau memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi. Kita ke slide selanjutnya ialah kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem menilai yang berlaku pada dirinya. Kepuasan kerja karyawan merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Berbagai teori mengenai kepuasan kerja telah cukup dikenal, antara lain 1. Teori ketidakpuasan. Teori ketidakpuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara suatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Yang kedua ialah teori keadilan, yaitu mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tiada atau tidaknya keadilan dalam bekerja. Yang ketiga ialah teori 2 faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkannya karakteristik pekerjaan menjadi 2, satisfies atau motivator dan dissatisfied. Kelompok satisfies atau satisfies merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, tidak terpenuhinya faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan
tetapi jika tidak terpenuhi tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan. Sedangkan kelompok dissatisfied merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Baik, kita ke slide selanjutnya ialah audit pengurangan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemungkinan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang kemungkinan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Dalam pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Berbagai dalam kepentingan perusahaan harus diselamatkan agar perusahaan bisa tetap hidup atau survive dan ikut bermain dalam persaingan yang sangat tinggi intensitasnya. Menurunkan aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna menghadapi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Baik, kita ke slide terakhir ialah pengurangan tenaga kerja merupakan keputusan yang tidak berdiri sendiri. Adapun undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, Bab 7 melalui pasal-pasalnya yang mengatur secara ketat hak-hak tenaga kerja yang harus dipenuhi perusahaan yang melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK adalah sebagai berikut. 1. Tenaga kerja memasuki masa pensiun. 2. Tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama. Yang ketiga, perusahaan tutup karena meningkatkan efisiensi. Yang keempat adalah perusahaan pilot. Adapun tambahan lainnya ialah tenaga kerja melakukan pelanggaran berat. Contohnya penipuan, pencurian, pembocoran rahasia perusahaan, dan sebagainya. Adapun lainnya, contoh lainnya ialah tenaga kerja melakukan tindakan pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lalu ada tenaga kerja sudah meninggal, tenaga kerja mengundurkan diri, tenaga kerja terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan perusahaan. Terus ada perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi, perusahaan tutup karena adanya kerugian secara terus-menerus secara 2 tahunan atau terjadi keadaan yang memaksa. Adalah yang terakhir, tenaga kerja mangkir secara 5 hari kerja berturut-turut tanpa ada keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja PHK, sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat.
atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan dengan baik. Di samping itu, dalam proses ini, perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Baik, terima kasih. Demikian presentasi audit manajemen tentang audit sumber daya manusia telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bicara saya atau perilaku saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.